Boski ya, saya di sini ada kebohongan publik terhadap Baim Paula. Kayaknya tahu sih benar atau enggak kita, tapi banyak bukti-bukti yang mengarah ke sana. Kalau misalkan, jadi ini mengenai ojol. Ada juga deh. Waktu kemarin ternyata ada berita juga dari pimpinan ojol Indonesia. Ada tuh itunya kalau memang ada orang yang sudah bohongin saya. Jadi ini benar-benar harus kita bahas ini karena benar-benar meresahkan orang-orang dan mempergunakan orang lain untuk bisa mendapat keuntungan. Bahaya. Let's go. Oke, kita lihat ya. Di sini itu ternyata sudah ada orang yang bikin perbandingan. Ternyata nih orang udah nipu 2 kali, yaitu di Baim Paula sama satu lagi di Elang Motovlog. Coba ya kita lihat. Jadi ini dia tuh ojol yang waktu saya kalau nggak salah pernah negor yang orang yang di chat semuanya tuh badannya tuh ya. Tiba-tiba terakhir mau pulang dia ngedorong tuh. Ngedorong, habis itu dia bilang dia sempet nggak mau nggak. Actingnya bagus sih. Kalau udah bilang actingnya bagus, berarti saya kalau udah ketipu, saya itu berarti dia jago tukang tipu aja. Karena saya aja ketipu dari muka itu, saya itu sangat peka banget ya, bisa ngelihat orang tuh kalau ini orang nipu atau enggak. Dia tuh benar-benar nggak mau banget. Enggak usah. Nggak apa-apa. Enggak, jangan Pak, saya mau pulang aja. Nggak apa-apa ini ya. Buat istrinya aja. Buat istri. Kebetulan juga ketemu kita. Dan sampai terakhir juga mau dikasih lagi nggak mau juga. Nih. Jangan Pak. Kalau misalkan kamu dibantu gimana? Enggak. Nih, nggak apa-apa beneran, nggak apa-apa. Jadi makanya di sini kita lihat nih ya, dia ada dua ternyata udah 2 kali. Itu yang ketahuan. Yang 2 kali. Oke, kita lihat ya. Ini pertama kali ya saya lihat nih, beneran. Modus baru penipuan ojol pura-pura dorong motor dengan alasan bensin habis. Cocok. Tujuannya agar mendapatkan rasa iba dari pengguna jalan lain. Wow. Tolong sebarkan agar tidak ada korban lagi. Plat nomor pelaku udah ada nih. B6326PTB. Ini. Jadi ini saya mau pulang nih. Mudah-mudahan setelah ini doain ya Bos ya. Dia kayak ngejar, emang iya. Nah ini saya nggak jelinya dia itu, ini dia kayak ngejar saya ini. Iya ya. Ada kerjaan yang lain yang dia kayak ngejar saya. Dan juga bisa bantu Tapi ini bukannya suuzon ya. Kan sih beneran dia ini lagi tiba-tiba ini saya nggak tahu. Tapi coba kita lihat dulu ya. Orang tuanya sama tadi ada istrinya juga. Kenapa? Kehabisan bensin. Platnya udah ketahuan tuh. Ini saya bayar aja priasnya berapa? Gak apa-apa. Sialan nih orang. Gak apa-apa ini. Buat istrinya aja. Kalau misalkan kamu dibantu gimana? Tapi emang aktingnya bagus banget loh. Dari nafasnya terengah-engah. Sialan juga nih kok bener ya. Coba nanti gue lihat. Jangan Pak. Kalau misalkan kamu dibantu gimana? Kan Bapak juga nyari kerja. Enggak. Nih, nggak apa-apa beneran, nggak apa-apa. Dan yang satu lagi sebenarnya bukan temennya deh kayaknya. Ini kan ada yang bilang ini jangan-jangan satunya temenan supaya berhentiin ini. Dari muka di gua tuh tahu orang nepu atau enggak beneran deh. Sehat-sehat ya Bapak ya. Saya juga ngasih dia kok. Bapak juga makasih lo udah hebat lo, udah negor. Ya. Bismillah lah, yang penting niat kita baik ya Bosku ya. Mau nipu atau enggak, mudah-mudahan ya duitnya berguna buat dia. Bapak ada istri? Ada. Anak ada? Titip ya buat mereka ya. Titip ya. Tapi kok kayak nggak acting ya? Hah? Bingung gue. Mereka ya? Gue sampai ngeliatnya kayak bener kok. Nah tapi begonya gue
Ini orang tadi arah ke sana, tapi kenapa dia jadi arah muter balik ya pulangnya? Nah itu sih yang agak-agak mencurigakan. Tadi dia ngarah ke sana, kalau ini tiba-tiba pas sudah ini dia ngarahnya kebalik ke pulangnya. Itu kenapa? Nah coba lihat yang satu lagi coba. Benar orangnya sama ya? Platnya sama. Tapi sebenarnya kalau kalian perhatiin ya, dia pernah bilang kalau misalkan iya emang motor saya suka begini mogoknya. Apa? Apa? Udah hampir 3 minggu begini terus. Takutnya kita buat kayak reaction gini nanti malah jadinya bener-bener mogok lagi, kita yang in lagi, kita yang salah. Makanya sebenarnya sampai sekarang juga belum tahu sih ini orang beneran mogok atau enggak, karena dia bilang juga begitu sih. Pas waktu di vlog saya waktu itu saya pernah dengar, iya motornya emang suka begini. Coba kita lihat reaksi dia. Bensin di mana ya? Apa saya dorong aja. Enggak, Bapak tunggu sini, saya cari bensin ke sana deh. Bapak dorong, enggak sama sih dialognya. Iya nggak apa-apa, saya dorong aja nggak usah. Mau balik ke Romangun ini sih udah dorong dari Ancol. Dari Bohong nih sapi. Bohong masih dorong dari Ancol nih, di mana nih? Sama nih modusnya, dia udah jauh dorongnya. Wah kacau nih orang. dorong-dorong mau ke Rawamangun. Oh iya bener, begonya sama gue lagi nih orang. Maaf. Karena kita orang-orang polos ya. Gue juga bingung mas awalnya. Dorongnya hampir Jakarta Timur. Kasihan banget, jangan pak. Udah pakai ini aja dibayarin. Wah sialan juga nih orang, pinter ya. Dari pagi jam 7 keluar. Dialognya sama. Dari jam 7 keluar. Gue jadi ketawa sendiri, ngekek kok, gue udah bisa kena tipu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi saya setut sampai depan yuk, saya setut yuk. Enggak makasih. Enggak, bapak naik aja, saya setut dari belakang ya. Saya setut. Bisa nggak bisa? Dorong-dorong Saya mau pulang aja. Pelan-pelan juga nggak sampai. dari Rawamangun, dari Ancol ke Rawamangun jauh kok. Dari Ancol Rawamangun jauh pak, sama kayak gue pak. Dari sini dari Menteng ke Jakarta Timur jauh, gila pak. Mau ini kasihan, iya benar ya. Dia modusnya supaya orang kasihan sama kita, dijauhin dulu, abis itu dikasih tahu jamnya kerja dia jam 7 sampai jam segini gue udah kerja. Kasihan nih orang. Ya pak nggak apa-apa, saya mau pulang. Saya ini deh. Nggak apa-apa, saya didorong aja deh sampai jangan pak, kasihan dia di sini. Ih pinter ini orang ya, sialan bener. Oh udah, harap selalu waspada. Oke. Mana handphone gua? Kalau nggak salah gua itu juga ada dapet WhatsApp deh dari ketua ojol. Ini dari, mungkin kalian semua tahu ya, dari Igun Wicaksono, itu ketua Garda Ojek Online Jakarta. Wow, thank you loh Pak. Jadi ini Om Baim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf apabila ada oknum-oknum driver ojol yang memanfaatkan kebaikan dan kedermawanan Om Baim untuk mengambil keuntungan pribadi oknum driver tersebut, sehingga membuat Om Baim dan tim kurang nyaman. Oke, coba kita telepon. Tapi itu orang beneran deh, bagus deh. Tapi kalau misalkan dia nggak nepu, kita dosa loh. Semua yang diomongin sama dia tuh sama loh. Dari berangkatnya jam 7 pagi, rumahnya Jakarta Timur Rawamangun, dan dijauhin jaraknya supaya orang tambah kasihan. Tapi kalau misalkan dia sudah bilang juga, berarti memang benar seharusnya. Kalau memang ini semua penipuan. Kalau misalnya kalian tahu mungkin ya, semua ojol ini namanya Pak Igun Wicaksono, Ketua Garda Ojek Online Jakarta. Alhamdulillah ya, saya bisa terjalin hubungan sama ojol tuh baik, karena kita nggak sengaja juga sering buat konten mengenai ojol. Tanpa disadari kita sangat dekat dengan ruang lingkupnya ojol sekitarnya tuh. Jadi yang WhatsApp duluan sebenarnya dia.
Ketua Presidium Nasional Ojek Online Indonesia. Mudah-mudahan juga sukses ya semuanya. Coba saya telepon sekali lagi ya. Kalau misalkan nggak bisa telepon juga ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, kembali buat kita semua selalu waspada ya. Terima kasih loh untuk semua orang. Karena memang sebenarnya ada di komen banyak banget sih ya. Jadi kita nggak sengaja baca, semuanya itu mengarah ke sana dan ke arah vlognya Elang juga, motovlog ini. Jadi hampir dipastikan memang kita kena tipu. Tapi emang dia benar-benar bisa acting sih. Saya pun juga kaget sih. Saya tuh paling gampang lihat orang sih bisa bohong atau enggak ya. Itu saya peka banget atau kenapa. Gampang banget baca orang tuh. Nah kalau ini kayaknya memang dia sudah terlatih ya. Dari cara ngapnya dia, ngos-ngosannya dia, dari cara dia nggak maunya tuh bukan benar-benar nggak mau, bukannya ala-ala yang nggak mau tapi mau ya. Nah ini benar-benar nggak mau sampai saya maksain. Dari matanya, dari semuanya itu nggak ada bohongnya sih beneran. Jadi memang ini profesional banget dan takutnya juga malah diikuti sama banyak orang. Kalau saya pribadi malah benar dengan ada video ini, tolong hati-hati ya. Terima kasih juga buat yang udah yang buat videonya. Terima kasih banget. Mudah-mudahan kita selalu mawas diri, tapi saya pribadi saya tidak pernah menyesal dengan apa yang udah saya lakuin. Sama seperti misalkan kita kehilangan barang di rumah ya. Dan itu juga sering banget dari handphone, dari apa, sering banget loh saya tuh hilang handphone, hilang apa di rumah sendiri. Saya bilang kalau sudah hilang kita jangan terlalu cinta mati sama barang sih kalau saya. Jadi ketika hilang tuh saya selalu bilang sama Paula, ya sudahlah. Kalau emang itu hilang, buat misalkan diambil sama orang, misalnya itu rezeki buat dia, relain aja. Mau diapain dia, barang juga hilang. Misalkan kita dendam juga malah jadi capek pikirannya. Kita ya sudah, anggap aja itu ini yang buat dia, cuman kan pasti ada dosa di dianya. Cuman dari kitanya jangan kita jadi dosa. Ya, tapi kalau saya suka bukan menggampangkan ya, saya mau pikiran saya itu positif terus. Nggak mau ada negatifnya kalau soal kayak begini. Kalau misalnya udah hilang ya udah, mudah-mudahan jadi rezeki buat dia deh. Percaya aja yang di atas tuh mah adil kok. Oke deh, terima kasih ya buat yang udah bikin videonya. Terima kasih juga bosku, tetap waspada ya. Dan saya tidak akan menyesal dengan apa yang sudah saya kasih. Selamat malam dan puasa terus ya. Goodbye.